Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen apotik. Tujuan pembelajaran dari manajemen apotik adalah setelah diskusi dan penggalian informasi, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar manajemen, menjelaskan sistem manajemen di apotik, serta mengidentifikasi sistem manajemen di apotik. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah tindakan atau seni yang di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk melakukan atau mengawasi sesuatu kegiatan. Misalnya di apotik, pusat kesehatan, bisnis, usaha pabrik, dengan tingkat keterampilan tertentu. Orang yang melaksanakan manajemen, top manajemen adalah seorang manajer. Manajemen obat, yaitu suatu kemampuan atau keterampilan untuk menyediakan obat, tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat penggunaan secara efisien dengan melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian, persediaan, pendistribusian, dan penggunaan obat. Apa saja yang dimaksud dengan unsur atau sarana manajemen? Ya, di dalam bahasa Inggris disingkatnya adalah 6M, yaitu man, money, material, method, mesin, and market. M yang pertama adalah man, yaitu manusianya. Ya, manusia di sini sebagai subjek, sebagai penggerak, motivator, dinamisator, sebagai objek. Orang manusia itu harus dapat diatur atau digerakkan. Yang kedua adalah money atau uang. Di sini merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan, ya, untuk membiayai tenaga kerja, material, dan sebagainya. Material di sini adalah sarana pokok dalam melakukan usaha, bisa berupa bahan mentah, jadi maupun bahan jadi. Method atau cara, ya, merupakan cara tertentu yang efektif dan efisien dalam proses produksi. Metode ini harus sudah distandarisasi sehingga dapat dipraktikkan oleh semua pegawai. Atau kalau dalam dunia kerja itu ada istilahnya SOP, Standard Operating Procedure, yaitu metode standar yang ditetapkan oleh suatu perusahaan yang dapat dilaksanakan oleh semua pegawai. Selanjutnya adalah mesin, yaitu mempercepat, memperlancar proses penyelesaian pekerjaan dan melipat gandakan hasil produksi. Yang terakhir adalah market atau pasar. Ya, jadi barang yang sudah diproduksi itu harus dilemparkan ke pasar. Ya, jadi pemasaran di sini merupakan kegiatan puncak yang menentukan apakah hasilnya dapat diterima konsumen atau tidak. Oke. Dikenal istilah prinsip-prinsip manajemen. Jadi dalam melaksanakan manajemen diperlukan suatu dalil khusus yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para manajer dalam melaksanakan tugasnya yang dikenal dengan prinsip manajemen. Yang pertama adalah prinsip pembagian kerja atau division of work. Nah, di sini setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan, pendidikan, keterampilan, serta kondisi fisik ataupun psikisnya. Ya, kita kenal istilah the right man on the right place. Jadi, penempatan orang pada posisi yang tepat. Yang kedua adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini pembagian pekerjaan harus disertakan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Jadi harus jelas wewenang dan tanggung jawab. Misalnya seorang asisten tenaga teknis kefarmasian itu apa saja, ya. Nah, wewenang yang diberikan kepada bawahan harus jelas batasannya dan harus menganut prinsip keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Jadi tidak bisa seorang asisten apoteker disalahkan misalnya dalam pemberian obat ke pasien. Nah, itu pasti ujung-ujungnya yang menjadi tanggung jawab adalah apoteker, ya. Walaupun mungkin yang melakukannya asisten apoteker, tapi harus sepengetahuan atau disupervisi oleh apoteker. Oke.
Yang ketiga adalah prinsip kesatuan komando atau perintah ya. Jadi perintah itu terhadap bawahan harus sama dari atas hingga ke bawah. Jadi harus satu bahasa dan harus berasal dari sumber yang sama. Ya, hal ini bertujuan dalam pelaksanaan tugas bawahan tidak bimbang atau ragu serta jelas kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip KISS ya. Di sini singkatan KISS yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Koordinasi di sini artinya harus ada kerjasama ya, usaha kerjasama antara berbagai unit untuk mencapai tujuan perusahaan. Integrasi di sini usaha untuk menyatukan berbagai bagian atau unit dalam organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran atau tindakan ke arah satu sasaran. Sinkronisasi di sini adalah untuk menyelaraskan sinkron ya, atau menyesuaikan kegiatan berbagai bagian guna mencapai keserasian atau keharmonisan tindakan dalam satu sasaran. Simplikasi ya di sini adalah penyederhanaan. Jadi di dalam suatu organisasi biasanya yang berhasil itu organisasinya yang enggak terlalu jelimet ya struktur organisasinya ya. Jadi di sini penyederhanaan organisasi baik itu sistem, cara kerja supaya terjadi penghematan tenaga, waktu dan biaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, prinsip selanjutnya yang kelima adalah tertib dan disiplin. Ya, di sini penting tertib dan disiplin untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan bermutu. Yang keenam, prinsip semangat kesatuan. Jadi setiap orang yang bekerja itu harus memiliki jiwa kesatuan, rasa senasib seperjuangan, mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah. Ya, dengan semangat kebersamaan, seseorang terlibat atau bekerja itu akan dengan mendahulukan kepentingan bersama kepentingan pribadi. Dalam manajemen memiliki 4 fungsi dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, yaitu dikenal dengan istilah perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan atau controlling. Oke. Keempat, istilah manajemen ini tidak akan saya jelaskan di detail ya. Silahkan kalian bisa cek nanti tugas untuk materi ini di Google Classroom. Kenapa sih obat itu membutuhkan suatu manajemen, suatu pengaturan ya? Di sini seperti kita ketahui, obat itu digunakan untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kesehatan ya. Obat merupakan bagian penghubung antara pasien dan pelayanan kesehatan. Nah, keberadaan obat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pasien terhadap suatu unit pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya kadang pasien datang ke suatu apotik, nyari obat A nggak ada, nyari obat B nggak ada, ya itu kedatangan pertama. Otomatis dia akan berpikir, wah apoteknya kurang lengkap nih, ya. Padahal mungkin pada saat itu lagi kosong ataupun memang kita nggak punya ya, tapi itu merupakan faktor kepercayaan dari pasien terhadap apotek kita. Sekali ke sana nggak pernah ada obat yang dicari, tentunya dia nggak akan balik lagi. Oke. Nah, obat memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau harga yang relatif mahal. Jadi, di sini membutuhkan suatu pengaturan supaya tidak terjadi overstock atau obat-obat expire. Ya, obat mahal expire kan yang rugi apotek juga ya. Oke. Jadi, ada obat yang digunakan itu ya
biasanya diseleksi ya, tidak semua obat bisa diorder oleh suatu apotek ya. Jadi harus ada pemilihan. Pemilihan di sini tentunya banyak faktor yang menjadi pertimbangan ya. Obat-obat yang sudah diseleksi ini selanjutnya akan dipilih oleh bagian pembelian atau procurement. Obat-obat mana saja kira-kira yang harganya kompetitif, terus yang kira-kira laku, itu yang akan dibeli oleh bagian pembelian ya. Selanjutnya bagian pembelian ini juga dia akan mendistribusikan obat-obat yang sudah dipesan supaya bisa digunakan. Oke. Nah, penjelasan dari siklus tersebut ya, fungsi seleksi merupakan kegiatan pemilihan obat mana yang akan diadakan. Oke. Sedangkan procurement atau pengadaan dia mencakup kegiatan perhitungan perencanaan kebutuhan obat, pemilihan metode pengadaan, pengelolaan pelelangan, melakukan ikatan kontak sekaligus mengawasi ketaatan terhadap pengadaan obat, pengendalian persediaan obat, dan pengawasan mutu. Fungsi distribusi meliputi kegiatan pengelolaan fasilitas, penyimpanan obat, ya, pengendalian persediaan, pengelolaan distribusi, dan pengelolaan transportasi. Fungsi penggunaan obat meliputi kegiatan diagnosa, penulisan resep, pelayanan resep, dan memastikan obat tersebut digunakan oleh pasien secara benar.